Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Arisetia. Saya berasal dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari Studio Foto 100 pada bulan Juli ini. Di sini pada tahun 2023. Sebelum itu saya menjelaskan laporan keuangan ini dibagi tiga, yang itu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Saya jelaskan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi adalah untuk mengetahui apakah kita untung atau rugi pada perusahaan yang kita jalankan. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di sini itu adalah untuk menjelaskan berapa banyak modal yang kita bertambah atau kurang. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Di sini untuk mengetahui aset-aset yang sudah kita bertambah, yang sudah kita dapatkan. Jadi, saya jelaskan yang pertama, Studio Foto 100 pada laporan laba rugi itu kita ambil pada kertas kerja yang kita pindahkan dari sini. Cuma di sini hanya bedanya kita pisahkan antara pendapatan dan bebannya. Jadi pendapatan kita ada sebesar 18.550 dan beban itu sebesar 13.745. Jadi di sini laporan posisi keuangan kita itu pendapatan dan bebannya kita kurang. Jadi untuk mengetahui berapa sih pendapatan bersih atau laba bersih yang sudah kita dapatkan, jadi 18.550 kita kurangkan 13.745, kita dapat hasil yaitu sebesar 4.805, yaitu kurang lebih sama di sini, cuman kita perjelas lagi. Jadi laporan keuangan ini untuk memperjelas, ataupun misalnya perusahaan lain ingin mengetahui laporan keuangan, tidak mungkin sih kita memberikan kertas kerja yang rumit ini. Jadi kita memberikan laporan keuangan saja agar lebih jelas. Jadi kita mengetahui laba, beban, modal, dan lain-lain. Jadi saya lanjutkan yang tadi, maaf saya potong-potong karena apa yang saya ucapkan ini apa yang berada di kepala saya sekarang. Selanjutnya, setelah kita dapat laba bersih itu sebesar 4.850 atau untungnya 4.850. Selanjutnya yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Jadi modal kita pada bulan Juli ini juga berubah. Jadi modal yoyo itu yang awalnya 12.500 ditambah laba bersih. Jadi modal kita juga akan bertambah ketika kita mendapatkan laba bersih atau keuntungan. Jadi kita tambah 12.500 ditambah 4.805 dan dikurang oleh price, yaitu pengambilan untuk pribadi. Jadi ekuitas kita itu juga bisa berkurang karena dalam benua modal ada price. Jadi jika ada price itu berarti berkurang modalnya. Jadi modal yang kita ambil itu sebesar 1.300. Jadi modal yang sudah kita ubah ini jadi 12.500 dikurang 4.805 dikurang 1.300 menjadi 16.005. Jadi modal akhir bulan pada bulan Juli ini di Studio Foto 100 ada sebesar 16.005. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Jadi ini aset-aset yang sudah kita miliki, hak klaim yang kita bisa miliki. Jadi di sini kita mulai dari aset dulu. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar itu berupa ada kas, piutang, perlengkapan, sewa kendaraan dibayar di muka. Jadi aset lancar ini bisa cepat sekali berubahnya. Kalau untuk peralatan ini kita bisa berkurang, aset tetap ini tidak sulit untuk berkurang. Misalnya peralatan kantor ini sebesar 50. Ini peralatan kantor ini hanya bisa berkurang ketika sudah rusak
saja. Jadi kalau rusak pun menjadi akumulasi depresiasi peralatan kantor, jadi dikurang di sini. Jadi aset lancar yang kita miliki yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa kendaraan dibayar murka. Kita jumlahkan semua itu 12.085 ditambah 4.250 ditambah 160 ditambah 3.080. Dapatlah hasil yaitu sebesar 19.575. Selanjutnya yang aset tetap ada peralatan kantor, karena aset tetap itu ada biasanya itu peralatan, alat-alat, barang-barang atau gedung-gedung, itu sebesar 5.000 dikurang depresiasinya. Depresiasi ini maksudnya perkiraan per bulan tuh berkurang tuh efektivitas peralatan tuh itu berapa. Jadi dari 5.000 berkurang 100 itu dapat 4.900. Jadi total aset yang kita miliki sekarang itu sebesar 24.475. Selanjutnya liabilitas. Untuk liabilitas lancar ada utang usaha, utang gaji, pendapat diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Jadi total liabilitas lancar kita atau benua utang yang kita miliki sekarang ini adalah sebesar 5.000. Kita tambahkan dari 5.750 dari utang usaha ditambah 200 dari utang gaji ditambah 2.400 dari pendapatan diterima di muka dan 110 dari beban yang harus masih dibayar. Jadi total yang kita dapat utang kita pada Juli ini yaitu sebesar 8.470. Dan liabilitas dan ekuitas ini kita tambahkan. Jadi modal yoyo yang kita ambil dari laporan perubahan ekuitas, yaitu modal yang sini bukan modal yang sebelumnya, karena modal yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Jadi kita ingin dapat yang terupdate kata orang tuh terupdate yaitu sebesar 16.005. Jadi kita tambahkan 8.470 ditambah 16.005 menjadi hasil, mendapatkan hasil 24.475. Jadi ini adalah total semua hak klaim yang sudah kita dapatkan. Hak klaim punya kita, harta kita. Jadi di sini jadi ini balance, alhamdulillah mungkin tidak ada kesalahan karena saya sudah balancekannya. Semoga jawaban saya betul, nggak ada ngulang-ngulang lagi kan. Jika tidak balance berarti salah, dan jika balance belum tentu benar. Jadi total hak klaim yang kita dapatkan dari perusahaan itu sebesar 24.475. Modal yang kita punya pada bulan Juli 16.005, dan keuntungan yang kita dapat pada bulan Juli ini adalah sebesar 4.805. Jadi perusahaan 100 ini sudah untung segitu ya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Maaf jika ini videonya lebih panjang dari kertas kerja. Walaupun kertas kerja itu besar, tapi kertas kerja itu hanya pindah-pindahan. Dan ini saya jelaskan tidak terlalu rinci sih, cuman saya jelaskan saja apa yang saya pahami tentang laporan keuangan ini. Jadi di sini saya telah menjawab, dari tinggal bapak-bapak jurnal lagi yang saya akan kerjakan, mungkin bapak tugaskan. Jadi sini akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak ngomong.
Sekian, terima kasih. Bye.